Al-Hadid Al-Hulwah adalah mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Al-Husainiyah. Muridnya pada saat ini berjumlah sekitar 1 juta lebih yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Kiai Abdul Malik melakukan pertemuan rutin bersama para jamaahnya setiap Jumat Legi dan 2 minggu setelahnya pada tiap bulan. Sejak menetap di Kalianyar, Lawang Malang, pada tahun 1995 Kiai Abdul Malik membuka praktek pengobatan alternatif hingga sekarang. Awalnya, rokok ini dibuat berkat ilham yang didapat oleh Kiai Abdul Malik saat melakukan sholat istikharah. Saat itu, sekitar tahun 2000, Kiai yang juga mendapatkan ilham agar memproduksi rokok yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Setelah beberapa tahun berlalu, barulah Mei 2005, Kiai kelahiran Sumeneb, Madura ini memulai produksi rokoknya bersama beberapa santrinya. Alhasil, rokok yang sedianya dikonsumsi terbatas para jamaah tarikohnya, rokok ini kemudian dikembangkan secara massal dan profesional setelah mendapat respon yang positif dari masyarakat akan kemujaraban khasiatnya serta izin dari pemerintah pada 23 Mei 2006. Dengan kata lain, ada 2 latar belakang yang menginspirasi lahirnya rokok terapi ini. Pertama, pengembaraan spiritual yang diyakini sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, sejak usia muda Kiai Abdul Malik adalah santri yang menekuni dunia spiritualitas dalam rangka pencapaian ridho ilahi. Pengembaraan spiritualnya dimulai sejak usianya masih 17 tahun. Ketika masih di Madura, Kiai yang lahir 49 tahun silam ini gemar menimba ilmu-ilmu spiritual kepada ulama-ulama besar. Ketika hendak menempuh masa kuliahnya pun Kiai Abdul Malik meminta kepada salah seorang gurunya, Habib Husain. Atas petunjuk sang guru, Kiai Abdul Malik meneruskan pendidikannya di jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional, ITN, Malang. Selain intens berguru kepada Habib Husain, dunia spiritual Kiai yang juga insinyur ini pun ditempa oleh Profesor Dr. Kadirun Yahya dari Medan. Setelah lulus, sembari bekerja sesuai dengan diskursus ilmu yang dimilikinya, Kiai Abdul Malik juga tetap berguru kepada Habib Husain dengan istiqomah. Barulah sejak 2003, secara resmi Kiai Abdul Malik didaulat sebagai pengganti almarhum Habib Husain untuk menjadi mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Al-Husainiyah hingga sekarang. Kedua, karena pengalaman medis Kiai Abdul Malik. Sejak 1996 Kiai Abdul Malik mendapat amanat dari Habib Husain untuk mengentaskan selalu membantu meringankan beban orang miskin dan anak yatim sesuai kemampuan. Karena salah satu kemampuannya adalah keahlian pengobatan alternatif, Kiai Abdul Malik mulai membuka diri untuk senantiasa membantu pengobatan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu dan mengasuh anak-anak yatim. Dari pengalaman inilah Kiai Abdul Malik merealisasikan ilham yang diterimanya dengan meracik ramuan tradisional dikombinasikan dengan tembakau yang kemudian berbentuk rokok terapi ini, demi fakir, miskin dan anak yatim. Kini, rokok yang diproduksi dalam 11 varian ini telah tersebar di hampir seluruh pelosok negeri, baik distributor internal jamaah maupun distributor di luar jamaah. Selain karena kemujaraban khasiatnya, ini juga disebabkan karena komitmen jamaah Thariqah Kiai Abdul Malik untuk mengembangkan usaha ini demi fakir, miskin dan anak yatim. Sejak awal, Kiai Abdul Malik memang berniat agar sebagian hasil penjualan rokok ini dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Selain dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dalam bagian tertentu pihak pengelola perusahaan selalu mendistribusikan hasil penjualannya untuk membantu fakir, miskin dan anak yatim secara periodik. Setiap bulan selalu ditransfer sejumlah uang ke beberapa rekening yayasan atas perintah Kiai Abdul Malik.